Puji Tuhan. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, mari kita lihat mengapa kita menjadi orang-orang yang berputus asa dan gampang menyerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana rahasianya agar kita menjadi orang yang tidak menyerah, ya, yang tidak menjadi orang yang menyerah dan yang berputus asa. Ibrani menjelaskan kepada kita, yaitu kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Ya. Mengapa? Karena Alkitab bilang dengan mata tertuju kepada Yesus, maka kita dipimpin kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi ada banyak orang saudara gampang mudah menyerah, gampang berputus asa. Karena yang dia lihat bukan Yesus. Ya, apa yang dia lihat Bapak Ibu Saudara? Masalah yang dia lihat. Persoalan, tantangan yang dia lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, betul? Akhirnya apa yang terjadi? Karena yang kita hanya lihat hari-hari ini, gak lihat Tuhan lagi. Iman kita gak sempurna. Iman kita merosot. Iman yang merosot gampang diobrak-abrik sama setan. Buat apa kamu percaya Tuhan? Buat apa kamu menyembah Tuhan? Buat apa kamu mencari Tuhan? Buat apa kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan? Percuma kan? Hidupmu gak pernah berubah. Begitu-begitu saja. Lalu mulai putus asa. Lalu mulai apa Bapak Ibu Saudara? Menyerah. Karena yang dia lihat, yang dia dengar bukan lagi Yesus. Dia lihat dan dia dengar semua perkataan setan. Perkataan yang merusak, perkataan yang menjatuhkan. Perkataan dari dirinya, bahkan dari orang lain. Percuma kamu ikut Tuhan. Hidupmu gak ada perubahan. Kamu gak pernah maju-maju. Kapan janji-janji itu? Kapan katanya Tuhan jadikan kepala bukan ekor? Kapan katanya Tuhan bikin naik dan bukan turun? Yang ada hari-harimu selalu turun. Waktu kita mulai memfokuskan diri untuk melihat. Betul ya. Ternyata hari-hari saya ikut Tuhan malah makin turun. Gak makin naik. Iman kita hancur Bapak Ibu Saudara. Iman kita porak-poranda Bapak Ibu Saudara. Iman kita down. Dan apa yang terjadi? Kita mulai mengalami keterbelakangan. Saudara, saya berharap kita hari ini surat Ibrani menjelaskan kepada kita, baik saudara baik saya, selama kita masih injak kaki, memang masalah masih ada. Amin. Masih injak tanah, kaki kita masih injak tanah. Masih ada banyak masalah. Tapi ingat saudara, 1000 tangan yang tarik kita turun ke bawah untuk jatuh. Tapi 1 tangan saja cukup untuk angkat kita naik, tangannya Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan. Yuk pandang Yesus, jangan pandang masalahmu. Kalau kita pandang masalah gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilihat oleh Daud waktu dia berhadapan dengan Goliat? Daud tak lihat Goliat. Daud lihat Tuhan yang menyertai. Kalau Daud lihat Goliat, tentu dia lari kayak bangsa Israel. Saudara-saudaranya adalah pahlawan yang gagah perkasa kata firman Tuhan. Tapi mereka cuma lihat Goliat. Mereka cuma lihat raksasa itu. Makanya mereka lari dan bersembunyi di balik gunung. Karena mereka yang lihat adalah hal masalah dalam hidup mereka. Apa yang bikin Daud lari ke medan pertempuran dan tidak mau takut-takut Bapak Ibu Saudara? Karena yang dia lihat bukan Goliat yang badannya besar. Tapi dia lihat Tuhan yang punya semesta alam. Daud berkata,
Engkau maju berperang, mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan Tuhan, dengan nama Tuhan semesta alam. Barisan yang kau hina itu. Saudara, dia lihat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mata boleh menipu, mata boleh menipu semua orang. Tapi Daud melihat ada kelemahan besar di dalam diri Goliat. Makin besar, makin mudah ketapel itu saudara, batu itu masuk di kepalanya. Amin. Makin kecil makin susah batu itu masuk, menembus. Jadi saudara, ketika kita lihat Tuhan, kita lihat peluang. Kita lihat peluang dunia hari-hari ini saudara, ekonomi mulai porak-poranda dan segala macam. Bahkan isu-isu segala macam. Membuat orang takut. Kalau kita lihat, kita hanya nonton berita, lalu kita jadikan berita itu iman kita. Hancur iman kita saudara. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang bahwa 2023 kita berada di dalam sebuah tempat yang direncanakan Tuhan untuk menjadi rumah rotinya Tuhan. Lihat perkataan Tuhan, lihat visi Tuhan, lihat suara Tuhan, lihat firman Tuhan, lihat apa yang Tuhan katakan itu sebagai suatu langkah iman. Lihat Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya, selanjutnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, matamu adalah pelita tubuh, kata Lukas 11 ayat 34. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi mata itu saudara, terang. Jadi kalau salah menempatkan mata, salah melihat apa yang kita mau, maka apa yang terjadi saudara? Mata merusak langkah, mata merusak iman. Siapa yang kita lihat hari ini saudara? Masalahkah atau Yesuskah? Goliatkah atau Allah semesta alamkah? Yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata ini adalah jendela tubuh. Mata ini sumber terang. Kalau mata sudah salah lihat, mata sudah fokus salah saudara, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan berhasil. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang punya mata, tapi menggunakan mata dengan benar. Punya mata, menggunakan matanya dengan benar. Punya telinga, kata Yesus, menggunakan telinganya dengan benar. Punya hati, mengisinya dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat poin selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Dari Tuhan Yesus kita belajar untuk tidak menyerah. Jadi waktu kita lihat Yesus, saat kita mulai down, saat kita mulai putus asa dengan hidup ini, dengan segala macam tantangan, masalah, kekurangan, keterbatasan, saat kita menghadapi masa-masa sulit itu saudara, kita lihat Yesus. Nah, mengapa kita harus lihat Yesus? Karena dari Yesus kita belajar untuk tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, Yesus tidak menyerah memikul salib itu. Apa yang kita belajar daripada Yesus yang memikul salib? Tuhan Yesus yang memikul salib. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Dia memikul salib dengan apa? Mengabaikan segala kehinaan. Dia abaikan segala kehinaan. Kalau Yesus menyimpan segala kehinaan, kita tidak selamat saudara. Tapi karena dia mengabaikan segala kehinaan. Kata mengabaikan dalam bahasa Yunani itu adalah kata proneo. Kata proneo itu berarti dia menyepelekan. Jadi saudara kalau ada masalah, ada salib, ada tantangan yang saudara, saya sedang hadapi, sepelekan saja. Amin. Itu kuncinya saudara. Waktu kita lihat Yesus berarti kita bisa lihat waktu Yesus disalibkan, dia menyepelekan
Beban yang dia pikul itu saudara, kehinaan yang dia pikul itu dia sepelekan saja. Jadi persoalan saudara hari-hari ini karena kita anggap itu berat. Memang berat, tapi jangan anggap itu berat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika Daud lihat Goliat, dia nggak lihat ukurannya Goliat. Dia nggak lihat berat badannya Goliat. Dia nggak hitung itu berapa bobot yang Goliat akan hadapi. Dia nggak peduli. Yang dia lihat Tuhan Allah yang menyertainya. Saudaraku yang terkasih, coba belajar untuk kita bisa menang dari segala keputusasaan dan menyerah untuk kalah dengan cara memandang Yesus. Mengapa? Karena Yesus yang pertama kita belajar. Tuhan Yesus menyepelekan segala sesuatu beban. Meskipun dia berat memikul seluruh umat manusia dengan segala kehinaan-hinaannya. Tapi dia sepelekan saudara. Kata kehinaan itu saudara berarti dalam bahasa Yunani aiskune. Ya, aiskune berarti hal yang memalukan. Aib. Saudara, salib itu aib saudara. Ya. Tapi Yesus ambil aib kita. Seharusnya kita yang disalib saudara, karena dosa-dosa kita, benar? Kita punya aib banyak saudara. Siapa bilang kita nggak punya aib? Kita ini semua punya aib. Ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dan 9, barang siapa mengatakan dia tidak berdosa, maka dia menyebut Allah pendusta. Oh, ada di manusia di muka bumi ini saudara yang bilang dia tidak berdosa? Nah ada. So, kalau dia berani bilang, manusia saya ini tidak berdosa, dia menjadikan Allah pendusta. Ya. Semua punya aib. Dan aib itu saudara, kehinaan itu dia pikul di kayu salib. Aib saudara dan aib saya dia bilang itu berat. Tapi dia sepelekan saudara. Dia tetap pikul. Jadi sepelekan itu artinya, saya enggak mau pikul, bukan. Sepelekan itu artinya dia anggap ringan. Kan ada pandangan kalau misalnya, berarti dia sepelekan salib. Bukan salibnya yang dia sepelekan. Buktinya dia pikul sampai di Bukit Golgota. Artinya dia tidak sepelekan salibnya. Beban salib itu yang Yesus sepelekan. Amin. Salibnya itu tujuannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Salib harus dipikul. Dan dia menganggap salib itu adalah kebanggaan. Penebusan. Harga yang mahal dia harus bayar. Tapi beban berat yang dia pikul dilewati salib, yaitu aib-aib manusia. Itu yang dia sepelekan, bebannya yang dia sepelekan, salibnya dia sanjung tinggi. Sebab hanya lewat salib saudara dan saya bisa masuk surga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau hadapi tantangan, hadapi masalah, abaikan. Abaikan, sepelekan bebannya. Salibnya kita tetap pikul, tapi rasa beratnya sepelekan. Maka kita sampai ke tujuan di puncak gunungnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, amin. Kemudian yang kedua kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dari Tuhan Yesus kita belajar untuk tidak menyerah dan berputus asa, ialah dengan yang kedua memikul salib, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Kata tekun dalam bahasa Yunani hupomeno, yang berarti menahan, bertahan, berdiri teguh, bersabar, mengalami, dan menikmati, tinggal dalam. Bayangkan saudara, Yesus itu menikmati ternyata. Menikmati apa saudara? Salib itu dinikmati. Saya percaya dan yakin saudara, tantangan, masalah, beban berat, persoalan, hinaan, kalau dinikmati, disyukuri, jadi ringan. Amin. Kan banyak orang tuh saudara menghadapi dengan mengeluh. Aduh. Saudara, karena banyak mengeluh jadi rasa berat. Padahal barang itu sebenarnya bagi orang lain mungkin
gampang. Tapi buat dia, aduh. Padahal tidak ada hal yang berat, saudara. Tapi dia saja yang karena duluan mengeluh. Dia rasa itu berat. Dia rasa apa yang dia lihat itu adalah berat. Maka jadi berat. Berhenti mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak akan pernah mencapai iman yang sempurna, kata firman Tuhan ini. Selama hidupmu mengeluh, menggerutu. Bangsa Israel karena mengeluh, bersungut-sungut, 40 tahun saudara baru bisa sampai ke Kanaan. Padahal kan jalan kaki mungkin cuma 3 bulan, atau mungkin cuma 3 hari sampai. Tapi ya karena tadi saudara, mengeluh Tuhan buat mereka jadi putar-putar tidak jelas arahnya. Jadi saudara, salib itu ditekuni, salib itu dinikmati. Sama-sama bilang dengan saya, salib harus dinikmati. Bukan disunguti. Haleluya. Ini kita belajar, saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana untuk kita bisa mencapai iman yang sempurna. Pandang Yesus. Karena Yesus yang kedua menikmati salib itu saudara. Ya, dia menikmati salib. Dia menikmati apa lagi? Bantahan. Apa itu bantahan? Bantahan dalam bahasa Yunani antilogia. Antilogia itu artinya penyangkalan, bantahan, pemberontakan Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara Yesus, dia bisa memikul salib itu. Lihat apa pemberontakan manusia ketika dia disalib. Bukankah dia yang menyembuhkan, memelekkan mata orang buta? Ya, memelekkan mata orang buta yang membuat orang bisu dan tuli mendengar. Tidak dapatkah dia menurunkan dirinya dari salib itu? Coba bayangkan saudara. Itu bantahan-bantahan. Yesus dibantah di atas kayu salib. Tapi Yesus tidak marah. Yesus menikmati salib itu. Dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diajar. Saudara dan saya lewat firman hari ini kita harus benar-benar mengerti salib itu memang sakit. Tapi belajar dari Yesus, dia menikmatinya dengan indah. Ya, nikmatilah saudara masa sulit. Sebab masa sulitmu akan ada hari esok engkau diberkati Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin hari-hari ini kita sulit sekali menghadapi kebutuhan sehari-hari. Percayalah, kalau kau pandang Yesus, kau menikmati salib yang kau derita, suatu hari kelak engkau sukses, engkau akan belajar menghargai Tuhan. Ya. Menghargai Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, yuk kita nikmati. Hidup itu harus dinikmati. Bukan hanya waktu enak, tapi juga waktu susah. Nikmati saudara. Nikmati. Nikmati Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan suka mengeluh. Kalau mungkin kita hanya hari ini nasi kosong saja misalnya, ya, nikmati. Sebelum berangkat kemarin, ya tadi malam mau tunggu keberangkatan, kita ada makan. Kebetulan ada saudara dari Bapak yang mengajak saya pelayanan di Jakarta datang. Bapak, tadi saya ada lihat Bapak berstatus sih, makanya saya langsung meluncur telepon Bapak. Ada di Jakarta, ada puji Tuhan, tuh ada kegiatan partai di sini. Bapak, dia bilang, aduh, saya dari pagi itu cuman makan coklat. Dan puji Tuhan, saya lihat Bapak punya status langsung gas, jadi makan. Jadi sudah bayangkan dia dari pagi hanya makan coklat, saudara. Ya, dan dia bilang ini makanan penutup ini yang saya makan hajar ini.
Saya bilang, iya makan, makan, makan. Ya. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Lalu saya sampaikan kepada dia, Pak, Bapak kan ketua partai. Ya ini masa sulit Pak. Supaya kalau suatu saat jadi DPR, saya bilang, duduk di dalam jabatan, Bapak sadar betul. Dulu tuh susah makan. Haleluya. Jadi Bapak waktu duduk menjabat suatu saat jadi DPR itu jangan lagi lupa diri, saya bilang. Iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Haleluya. Saya bilang banyak orang yang sekarang duduk dalam jabatan itu lupa diri, saya bilang. Dia lupa dulu makan susah. Dia lupa dulu. Dia bukan siapa-siapa, tapi waktu dia duduk, wow dia cuman lupa diri. Langsung Bapak partai ini bilang, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Saya bilang harus berubah. Ya, harus berubah. Iya Pak Pendeta. Jadi kalau sebentar menang dan berhasil 2024, ya, jadi DPR, saya berharap jangan lupa hari kesusahan ini. Oh iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Saudara itu penting. Ya, itu penting. Jadi artinya masa-masa sulit kita, Tuhan itu izinkan. Nikmati masa sulit itu saudara, supaya jadi masa kita mengingat bahwa saat kita diberkati itu kita nggak lupa Tuhan. Kita nggak lupa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab banyak orang saudara, ketika dia sudah sukses, ya, dia lupa Tuhan. Ya, lupa Tuhan. Lupa Tuhan saudara. Ya. Tadinya selalu setia, mulai tidak setia. Ini Tuhan dia tidak suka yang begitu saudara. Amin. Tuhan mau kita itu saudara setia terus. Dia lihat kita selalu sungguh-sungguh, dia tambahkan. Ya. Jadi yuk kita belajar. Kalau masa sulitmu panjang, masa kesukaranmu panjang, nikmati Bapak Ibu Saudara. Karena berarti masa engkau diberkati itu akan panjang, lebih panjang lagi dari masa sulit itu. Amin. Ya. Jadi kalau masa sulit, masa kekuranganmu itu panjang sekali. Aduh, kok panjang sekali. Kok kayak lama sekali Tuhan memberkati. Nikmati Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan lagi ajar. Supaya kalau engkau sukses, jangan kau lupa masa sulit yang panjang itu. Karena kalau sebentar masa sulit itu saudara, banyak orang lupa. Lupa. Coba bayangkan kalau cuma masa sulitnya cuma 1 tahun, 2 tahun. Dia sudah lupa kalau sudah diberkati saudara. Tapi kalau masa sulitnya panjang, bertahun-tahun. Pak Pendeta, saya punya masa sulit hidup ini 5 tahun Pak Pendeta. Bagaimana ini? Semangat saya bilang. Tuhan uji. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada umat Tuhan datang ke gereja dan bilang, Pak Pendeta saya belum dapat pekerjaan udah 5 tahun. Cari-cari pekerjaan enggak ketemu. Kita doa di gereja. Ya, kita doa di gereja. 3 hari berikut setelah doa, dia pemulihan di hadapan Tuhan. Langsung saudara 3 hari dari 5 tahun itu dia 3 hari datang ke rumah Tuhan. Dan kita berdoa sekarang sudah kerja. Amin. 5 tahun masa sulit saudara. Nikmati. Amin. Karena masa engkau diberkati akan lebih panjang dari 5 tahun. Berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun saudara. Amin. Ya. Tuhan lagi didik. Tuhan lagi didik. Kenapa lama sekali doa-doa kita belum dijawab? Nikmati Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Sebab dari Tuhan Yesus ketika kita tatap, kita pandang, fokus kita pada Yesus, maka kita tidak akan menjadi orang yang menyerah dan berputus asa. Karena yang ketiga dari Yesus kita belajar bahwa Yesus mengingatkan kita tentang status kita. Status kita itu anak Bapak Ibu Saudara, bukan anak-anak gampang. Ibrani pasal 12 ini saudara menjelaskan, kalau kamu mengalami ganjaran,
Kamu itu dipilih Tuhan jadi anak, bukan anak-anak gampang. Ya, ketika saya buka bahasa Yunani aslinya, maka demikianlah. Kata anak dalam bahasa Indonesia sama-sama anak, betul Bapak Ibu Saudara? Ya, kata anak kan anak, dia bilang. Yang diganjar maka anak. Yang dianggap gampangan juga anak-anak gampang. Sama-sama katanya anak. Tapi waktu kita buka bahasa aslinya ternyata yang satu pakai kata yang lain. Berbeda. Coba lihat. Untuk kata anak yang sah, anak yang dianggap anak, yang diganjar, yang dididik dengan pendidikan yang keras oleh Tuhan. Allah menggunakan dalam kitab Ibrani untuk kata anak itu huios. Huios artinya anak. Anak. Huios artinya ahli waris, keturunan langsung, darah langsung. Jadi kalau saudara mengalami aniaya karena saudara darah langsung dari Yesus. Yesus bilang kamu kuadopsi. Ya, kamu telah kutebus. Dia bukan adopsi kita main-main saudara. Dia jadikan kita. Dia bilang kamu telah dipilih, kamu bukan dari dunia lagi, kamu dari sorga. Ketika kamu percaya Yesus, kamu dialihkan. Kamu bukan lagi orang dunia. Dunia akan membenci kamu seperti dunia membenci aku, kata Yesus. Kenapa? Karena waktu kita menjadi anak Yesus, percaya kepada Yesus, kita langsung berubah status. Jadi huiosnya Tuhan. Kita menjadi ahli waris. Kita menjadi sedarah dengan Yesus. Makanya saudara, orang Kristen itu kan perjamuan kudus, betul? Kenapa jadi perjamuan kudus? Saya percaya dan yakin saudara, perjamuan kudus itulah Tuhan mengikat kita menjadi sedarah dengan Dia. Amin. Ya. Ya, kita menjadi anak, kita menjadi keturunan langsung dari Tuhan. Tapi untuk anak-anak gampang, Indonesia memang pakai kata anak, tapi bahasa aslinya nggak pakai kata anak, saudara. Kata yang dipakai untuk anak gampang, anak-anak gampang, notos. Notos itu artinya anak sinah, anak tidak sah. Seorang anak yang lahir bukan dari perkawinan sah, tetapi dari anak selir atau budak perempuan. Jadi artinya dia tidak punya hak waris. Ya. Ini kita bicara zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang ya semua kita sayang semua, karena semua manusia tidak ada perbedaan. Hak asasi manusia, jadi semua orang punya hak asasi manusia. Tapi kita bicara ini waktu surat ini ditulis itu ribuan tahun yang lalu. Dan dalam zaman itu saudara, dan dalam zaman itu waktu surat ini ditulis, ada perbedaan yang cukup jelas antara anak yang bukan anak sah. Anak sah menerima hak ahli waris karena dia sedarah. Tapi anak yang disebut dengan notos atau anak di luar daripada pernikahan, maka dianggap apa saudara? Tidak punya hak waris. Anak gampang. Jadi saudara, kalau kita hadapi tantangan, kita ini anak. Anak yang menikmati ahli waris dari Tuhan. Ya. Kita ini anak saudara. Anak itu pasti dimarah, dipukul, ya. Dibentak-bentak supaya dia harus bisa menggantikan atau dia bisa memikul tanggung jawab warisan nantinya. Jadi kalau saudara sebagai anak hari-hari ini dalam segala usaha dan bisnis dan dalam pekerjaan, keluarga, lalu engkau mungkin terlalu banyak dituntut, percayalah, karena orang tuamu mau hadiahkan itu nanti buat kau. Amin. Karena suatu hari kelak, segala keberhasilan daripada pekerjaan, perusahaan, atau apapun namanya, yang telah dikembangkan oleh orang tua dan kenapa dia selalu menuntut dari kita. Karena suatu hari kelak engkaulah penerusnya. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak-anakku sekalian, perhatikan baik. Kalau kita banyak dituntut orang tua, itu bukan berarti orang tua itu tidak sayang saya. Aduh, saya ini sampai tidak ada waktu. Karena saya selalu dituntut. Ingat baik-baik, kau anak, kau bukan anak gampang. Amin. Anak yang diakui sebagai anak akan diberikan tanggung jawab besar. Tapi anak yang tidak diakui sebagai anak, maka malas taulah, terserah dialah. Amin. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, perhatikan baik. Saat kita untuk kunci, jangan menyerah, jangan berputus asa. Waktu kita menyadari status kita anak. Amin. Kita ini huyos, bukan notos. Kita huyos, sedarah, seketurunan. Ya. Kita bukan hanya diadopsi, tapi kita menjadi satu dengan Dia di dalam kuasa kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hadapi tantangan ingat, berarti saya ini anak Tuhan. Kalau dibenci di kantormu, dibenci di pekerjaanmu, engkau dibuang jauh, engkau kayak disepelekan. Ingat baik-baik, karena engkau anak Yesus. Yesus berkata, dunia membenci aku, maka dunia membenci engkau. Karena engkau bukan dari dunia ini. Kalau kita sama dengan dunia, sudah sama-sama hidup dalam kejahatan, sama-sama dengan gelapnya dunia ini, pasti dunia senang kita, dunia konco kita, dunia akan bersahabat dengan kita, dunia sayang kita, karena kita sama dengan mereka. Tapi waktu kita mengikut Tuhan, dunia membenci kita, karena Yesus bilang, kamu jadi anakku. Kalau aku sebagai bapakmu dibenci, maka anak juga dibenci. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Pernah lihat orang bermusuhan sama tetangganya, dia tidak senang sama tetangganya, sampai anak yang masih belum tahu baca tulis saja juga dia benci, saudara. Ya kan? Karena dia tidak suka sama tetangganya. Anaknya si tetangga itu yang kecil tidak tahu baca juga dia tidak suka, saudara. Dia bentak-bentak juga. Apa kau kesini? Pulang sana, pulang sana. Anak belum tahu baca tulis, saudara, dibenci. Kenapa? Karena orang tuanya dia tidak suka. Jadi ini pelajaran berharga buat kita. Kalau kita anaknya, pasti kita hadapi tantangan. Jadi kalau saudara hadapi tantangan, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup ini, karena kau anak Yesus. Sama-sama bilang dengan saya anak Yesus. Halo? Halo? Dengar gak nih? Hah? Ayo, saudara-saudara yang hadir hari ini, apa sudah mulai putus asa? Apa sudah mulai menyerah dengan masalah hidupmu? Amin. Ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karena tantangan yang saudara sedang hadapi, karena engkau anak Yesus. Kalau engkau dikucilkan, engkau dijauhi orang, karena perilakumu hidup sesuai firman Allah, tidak apa-apa. Upahmu besar di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, setuju? Saya percaya firman hari ini buat kita semua, buat saudara juga buat saya. Bahwa mungkin hari-hari ini sudah ada yang mulai mau menyerah-menyerah ini. Sudah ada yang mulai putus asa. Saya sudah berdoa ini Pak Pendeta, panjang ini doa ini. Pagi saya berdoa, siang saya berdoa, malam saya berdoa, tapi kayaknya nggak ada, Tuhan kayak jauh begitu. Ya, Tuhan bukan jauh, tapi Tuhan mau didik engkau, mau didik saya, jadi anaknya yang handal. Supaya kalau kita berhasil melewati masa sukar, kita bisa pikul tanggung jawab yang besar yang Yesus sediakan di masa depan. Ya, yang Yesus sediakan di masa depan. Saya baca ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Itu dia. Jadi tantangan akan ada gantinya. Sama-sama bilang dengan saya, tantangan akan ada gantinya. Masalah akan ada gantinya. Salib akan ada gantinya. Apa gantinya? Gantinya adalah sukacita yang disediakan bagi Yesus, bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada tahta yang menanti. Amin. Jadi kalau kita ada tantangan, itu berarti ada tahta. Sama-sama bilang dengan saya, ada tahta. Tuhan akan ganti penderitaanmu dengan tahta. Amin. Tahta. Kedudukan. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ada kedudukan. Sabar saudara. Sabar. Hidup itu jangan buru-buru. Hidup itu nikmati masa sulit itu saudara. Nikmati. Masa sukar itu nikmati. Kalau engkau menikmatinya, Yesus bilang, dia sudah belajar ternyata. Dia sudah tidak lagi bersungut-sungut. Dia menikmati salib. Oh sudah, malaikat kok ambil salib itu. Ambil. Sekarang ganti. Ganti dengan apa? Ganti dengan tahta. Amin. Tapi kalau masih bersungut-sungut, Tuhan bilang, belum lulus. Kasih tambah lagi, kalau bisa salibnya 2 lah. 3, 4, 5, begitu. Artinya banyak-banyak masalah. Masalahnya tambah. Itu kayaknya dia nak belajar itu. Nak belajar. Tambah. Dia utus malaikat suruh tambah. Malah tambah berat saudara. Ya. Tapi waktu kita menikmati, kita belajar dari Yesus. Ya, kita sadar, penderitaan ini karena saya anak. Penderitaan ini saya harus nikmati. Penderitaan ini saya harus sepelekan. Anggap itu gampang. Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus bilang, ada yang sudah lulus. Malaikat ambil itu. 1000 masalah yang mau tarik dia jatuh itu, angkat. Yesus bilang, ini saatnya tanganku yang satu penuh kuasa itu. Angkat anakku yang sudah menderita dengan 1000 tangan yang tarik dia itu. 1000 masalah. Masalahnya 1000 Bapak Ibu Saudara. 1000 masalahnya. Tuhan angkat. Satu tangan Yesus cukup angkat masalah kita. Dan buat kita naik ke gunung Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari